pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari Berita. 4 desa di Kecamatan Mare menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Penyalahgunaan narkoba mulai menyasar kaum pelajar. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. 4 desa di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone menjadi langganan banjir saat musim hujan. 150 warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. Banjir menerjang 4 desa di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone kemarin. Bencana tersebut mengakibatkan 150 warga terdampak dan masih memilih bertahan di kediamannya. Sekretaris Camat Mare, Zainal Abidin mengatakan, wilayah Kecamatan Mare dilanda banjir usai diguyur hujan sejak Rabu hingga dini hari dengan intensitas curah hujan yang tinggi, mengakibatkan aliran sungai di Desa Kadai meluap hingga ke 3 desa lainnya. Ditambahkan, ribuan warga di 4 desa itu belum dievakuasi sebab warga masih memilih bertahan sampai banjir surut. Pemerintah Kecamatan Mare dan Forkopimcam terus melakukan pemantauan. Pihaknya juga akan menyiapkan titik lokasi pengungsian bagi warga yang terdampak. Tadi dari jam 5 sampai jam 10 ada 4 desa. Desa Kadai, Teluk Bocoe, Desa Telongang, dan Desa Mariuk. Cuma tidak semua penduduk, hanya beberapa dusun. Semua bisa terkendali dan tidak ada evakuasi. Ketika air curah hujan tinggi, intensitas curah hujan tinggi, maka memang terkadang desa yang ini berdampak itu Kadai. Ya dekat dari sungai. Keempat desa yang dilanda banjir di Kecamatan Mare meliputi Desa Kadai, Desa Mario, Desa Teluk Bocoe, dan Desa Telongang. 4 wilayah ini merupakan langganan banjir setiap musim hujan. Satres Narkoba Polres Bone mengamankan 2 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika di Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Dapar. Satres Narkoba Polres Bone mengamankan 2 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone berinisial Y alias A. Paur Humas Polres Bone, Ibtu Rendra mengatakan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 saset sabu ukuran kecil di dalam sebuah pembungkus rokok di bawah sadel motor yang digunakan A. Dikatakan saat dilakukan interogasi, pelaku A mengaku memperoleh sabu tersebut dari terduga pelaku D yang beralamat di Dusun Lacokong, Desa Benteng, Telue, Kecamatan Amali. Selain itu, adapun barang bukti yang diamankan dari terduga pelaku D yaitu 3 saset, 1 sedang dan 2 kecil. Terduga pelaku D mengaku memperoleh sabu tersebut dari orang yang tak dikenal dari luar kabupaten. Kembali mengamankan 2 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu diamankan di Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone yang berinisial Y alias A. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 saset sabu ukuran kecil di dalam sebuah pembungkus rokok di bawah sadel motor yang digunakan A. Saat dilakukan interogasi, pelaku A mengaku memperoleh sabu tersebut dari terduga pelaku D. Rendra menambahkan, barang bukti bersama terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Bone dan akan disangkakan pasal 114 ayat 1 junto, pasal 112 ayat 1 junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone sudah menyasar kaum pelajar. Penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin mengajak orang tua memberikan perlindungan. Selengkapnya kembali dilaporkan Suryani Arifin.
Penjabat Bupati Bone turut prihatin atas kasus narkoba di Kabupaten Bone yang sudah masuk di kalangan remaja. Hal ini diungkapkan Andi Slamuddin usai dikonfirmasi terkait ditangkapnya terduga pengguna narkoba jenis sabu yang masih berstatus pelajar sekolah menengah atas. Menanggapi hal itu, Penjabat Bupati Bone Andi Slamuddin berharap agar anak di bawah umur diberi perlindungan sesuai regulasi dan undang-undang terkait bahwa bagi anak di bawah umur mendapatkan perlindungan. Di samping itu pula harus ada upaya hukum yang dilakukan, sebab yang dilakukan ini merusak generasi. Ditambahkan, persoalan narkoba di Bone ia menilai sudah dalam tahap mengancam, mengingat korbannya sudah masuk ke tahap anak di bawah umur. Regulasi dan undang-undangnya bagi anak yang di bawah umur itu hak mendapatkan perlindungan kan. Tetapi juga tetap harus ada upaya hukum yang harus dilakukan. Karena kenapa? Yang dilakukan juga ini kan merusak generasi, merusak bangsa. Ya, saya kira aparat penegak hukum ini tentu sudah memikirkan langkah tepat yang harus dilakukan. Bagaimana ini bisa tidak berkembang, lalu kemudian anak ini juga bisa terselamatkan. Untuk itu, Andi Slamuddin menghimbau orang tua, keluarga dan lainnya senantiasa menjaga anak-anaknya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sembari pihaknya menggencarkan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan BNNK Bone dan seluruh komponen untuk senantiasa mengedukasi masyarakat untuk tidak menggunakan barang haram tersebut. Laka lantas di Tanah Batue tewaskan 1 orang petugas DLLAJR dan selengkapnya dilaporkan Muhammad Kafi. Telah terjadi laka lantas di daerah Tanah Batue, Jalan Poros Bone Makassar, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, menewaskan 1 orang petugas DLLAJR yang sedang melakukan checkpoint jembatan timbang Tanah Batue. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 23 April 2024 pukul 23.30 WITA. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Andi Muhammad Iqbal membenarkan kejadian yang merenggut nyawa seorang petugas DLLAJR tersebut. Saat ini jenazah korban sudah berada di rumah duka di Desa Tanah Batue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan akan disemayamkan setelah sholat zuhur di TPU Lapri. Tabrak itu di pinggir jalan, ya karena sudah ada tadi mobil di depannya, dia tahan berikan distribusi, dia pergi minggir, ada mobil di belakang Mabala langsung tabrak itu di belakang itu di pinggir. Sen itu anggota kesiang itu pengabdiannya sudah 18 tahun, ya betul-betul kecelakaan maut karena dari belakang langsung itu mobil dari belakang dia. Dikatakan petugas tersebut telah mengabdi selama 18 tahun di Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dan meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih bersekolah. Pembukaan latihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Jukli Warfight personil Batalion Ciaplopor Satbrimo Polda Sulsel digelar di lapangan Apel Mako Batalion Ciaplopor. Selengkapnya kembali dilaporkan Firdaus Gapar. Pembukaan latihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Jingle Welfare personil Batalion Ciaplopor Satbrimo Polda Sulsel digelar di lapangan Apel Mako Batalion Ciaplopor, Jalan MH Tamrin, Kecamatan Tanetiriatang, Kabupaten Bone kemarin. Komandan Batalion dan Yon Ciaplopor Satbrimo Polda Sulsel Kompol Nur Iksan mengatakan, upacara yang digelar merupakan awal daripada latihan Jingle Welfare yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 5 hari. Latihan peningkatan kemampuan diikuti 96 personil dengan rincian 6 personil sebagai instruktur, 10 personil sebagai pendukung, dan 80 sebagai peserta latihan, di mana latihan dilaksanakan di Desa Lemoape dan Desa Pasipe, Kecamatan Palaka. Kompol Nur Iksan berharap agar peserta melaksanakan latihan dengan serius, penuh semangat, disiplin, patuhi arahan instruktur, optimalkan sarana dan prasarana latihan yang ada, serta manfaatkan latihan ini dengan sebaik-baiknya sehingga diharapkan terbentuk pasukan yang terlatih. Kita melaksanakan upacara pembukaan latihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Jingle Welfare personil Batalion Ciaplopor tahun anggaran 2024, di mana untuk jumlah peserta latihan ada 80 orang, instruktur 8 dan pendukung ada 1 orang. Untuk pelaksanaan latihan selama 5 hari, 1 hari di Mako Batalion Ciaplopor dan 4 hari kita latihan di luar, yakni di Desa Pasipe dan Desa Lemoape, Kecamatan
Malaka, di mana diharapkan setelah pelaksanaan latihan personil akan lebih siap, lebih profesional dalam pelaksanaan tugas-tugas ke depan. Sebagai pimpinan Brimob di Batalion C Pelopor, Danyon Iksan menegaskan kembali bahwa setiap personil Brimob harus tampil percaya diri serta siap fisik dan mental untuk melaksanakan tugas dengan berpedoman kepada motto sekali melangkah pantang menyerah dan setiap tampil harus berhasil. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pindrang menggelar pelatihan industri dan peningkatan produktivitas bagi para pengusaha lokal. Muhammad Kafi melaporkan. Demi meningkatkan produktivitas para pengusaha lokal, Dinas Koperasi dan UKM terus memberikan pendampingan serta pembinaan kepada para pengusaha lokal. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Pindrang, Dr. Andes Haji Wisumarni Menga, mengatakan kegiatan yang telah berlangsung mulai tanggal 22 April hingga 26 April ini diikuti 25 orang perwakilan pelaku usaha yang bergerak pada bidang usaha kuliner dan fashion. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kerjasama yang dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Pindrang dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas produk dari para pelaku UMKM ini. Pelatihan ini diikuti 25 orang perwakilan pelaku usaha yang bergerak pada bidang usaha kuliner, fashion, dan berlangsung selama 5 hari terhitung mulai tanggal 22 April hingga 26 April 2024. Kegiatan ini juga merupakan wujud nyata kerjasama yang dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pindrang dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan UMKM untuk dapat bertumbuh maju dan mandiri. Sekaitan dengan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pindrang, Dr. Andes Moh Zainal Hafid MM berharap melalui kerjasama ini, kolaborasi yang erat dari berbagai elemen serta lembaga terkait UMKM Kabupaten Pindrang akan semakin kuat dan mampu bersaing di pasar global sehingga dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.